Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi perairan darat. Perkenalkan, nama saya Duta Pasya Skarnararia dengan nomor presensi 9. Perkenalkan, nama saya Sheryl Audia Pinkan dari nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Dwi Kinasi, nomor presensi 7. Perkenalkan, nama saya Delova Kusuma Dewi, nomor presensi 8. Perairan darat merupakan perairan yang ada di wilayah daratan. Perairan darat dapat dibedakan atas air tanah dan air permukaan. Yang pertama, air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang bergerak di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Kemudian faktor yang mempengaruhi aliran tanah. Yang pertama, tingkat porositas tanah atau batuan. Porositas tanah adalah ruang volume pori-pori tanah yang dapat meloloskan air dari satu lapisan tanah ke lapisan yang lain. Yang kedua, kemiringan lereng. Lereng yang miring memiliki tingkat infiltrasi lebih tinggi daripada lereng yang landai atau lereng yang datar. Yang ketiga, tingkat kelembapan tanah. Tanah kering memiliki kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang lembab atau basah. Perbedaan air tanah berdasarkan letak. Yang pertama ada air tanah freatis, berada di atas lapisan kedap air. Yang kedua, air tanah artesis, air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Kemudian ada yang berdasarkan asal airnya. Air tanah meteorik, berasal dari hujan dan gletser. Air tanah tubir, berasal dari dalam perut bumi. Air tanah juvenil berupa mata air panas yang naik ke permukaan karena gas-gas magma yang dilepaskan. Dan yang terakhir, air tanah fosil. Air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Berikut terdapat gambar ilustrasi air tanah. Yang kedua, ada sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir mulai dari sumber atau bagian hulu sampai ke muara bagian hilir. Ada pembagian wilayah sungai. Berdasarkan bentuk topografi dan geologinya, yang A bentuk das memanjang, yang B bentuk das melebar, dan yang C bentuk das seperti kipas. Das dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, hulu sungai umumnya terletak di wilayah dataran tinggi. Kecepatan aliran sungai cukup besar. Yang kedua, pada bagian tengah sungai, kecepatan airnya mulai berkurang karena terletak di kawasan dataran yang relatif landai, sehingga energi aliran juga berkurang. Yang ketiga, hilir sungai. Air mengalir sangat lambat, sehingga partikel yang masih mampu mengalir hanyalah partikel berukuran kecil. Klasifikasi sungai. Berdasarkan volume dan debit airnya, sungai episodik, sungai permanen memiliki volume dan debit air yang relatif konstan. Sungai periodik, sungai ini bergantung pada perubahan musim. Sungai epithermal, sungai yang terisi air jika terjadi hujan dan selanjutnya kering kembali. Yang kedua, berdasarkan sumber airnya. Sungai hujan, sumber airnya berasal dari resapan air hujan. Sungai gletser, sumber air berasal dari gletser. Sungai campuran, jenis sungai gletser yang mendapat tambahan air hujan. Yang ketiga, berdasarkan genetiknya.
Ada sungai resekuen, sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan. Sungai konsekuen, alirannya searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Sungai subsekuen mengalir sejajar dengan arah perlapisan. Sungai obsekuen mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan, dan juga sungai konsekuen. Pola aliran sungai. Ada pola dendritik, yaitu anak sungainya mirip cabang atau akar pohon. Lalu ada pola trelis, yaitu pola relatif sejajar dengan anak sungai yang bermuara pada sungai utama. Biasanya terletak di daerah lipatan. Terus ada pola rektangular, yaitu adanya pertemuan pola aliran yang hampir siku-siku. Biasanya berkembang di daerah retakan atau patahan. Lalu ada pola paralel, pola hampir sejajar karena letak alirannya berada di lereng yang curam. Terus pola sentripetal, aliran sungai dari berbagai arah menuju pusat, terdapat di daerah cekungan. Pola anular, yaitu alirannya menyebar secara radial dari suatu ketinggian tertentu dan ke arah hilir kembali bersatu. Pola pinet, yaitu aliran sungai pada muara anak sungainya membentuk sudut lancip terletak di lereng terjal. Manfaat sungai. Yang pertama, pencegahan banjir. Yang kedua, sumber mata pencarian. Yang ketiga, sebagai pusat dari ekosistem. Yang keempat, pembangkit listrik. Dan yang kelima, menampung dan mengalirkan air. Tiga, danau. Danau ialah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dalam cekungan yang bentuknya bisa sangat bervariasi, memiliki dua sifat, tertutup, tidak memiliki aliran air keluar, dan terbuka, dapat mengalir keluar. Klasifikasi danau berdasarkan jenis airnya. Danau air asin, danau air tawar. Berdasarkan kejadiannya. Danau tektonik, contohnya Danau Tornado. Danau tektovulkanik, contohnya Danau Toba. Danau vulkanik, contohnya Danau Batur. Danau Kars, danau kecil di daerah Batu Kambing, contohnya Kars Gunung Sewu. Danau glasial terjadi karena erosi oleh gletser, contohnya Great Lakes. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan air. Danau terbentuk ketika aliran air sungai terbendung oleh bahan-bahan seperti runtuhan gunung, murai dari gletser, dan aliran lava. Contohnya danau air tawar di Aceh. Manfaat danau. Pertama, persediaan air bersih. 2, sebagai PLTA. 3, sebagai sarana irigasi. 4, sebagai budidaya perikanan darat. 5, sebagai pengendali banjir. 6, tempat rekreasi. Yang keempat, rawa. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai.
permukaannya relatif kering, tetapi tanahnya basah dan jenuh air. Contoh tumbuhan lumut yang menghasilkan lapisan gambut asam. Yang keempat, rawa yang airnya tidak selalu tergenang atau rawa pasang surut. Yang kelir, tawar yang besar dalam bentuk es, salju yang mengeras selama bertahun-tahun. Gletser dapat terjadi ketika jumlah salju yang terbentuk pada musim dingin lebih besar daripada penguapan yang terjadi pada musim panas. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.